Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai karakteristik mekanik material dalam mata kuliah mekanika bahan. Dan yang akan dijelaskan pada presentasi saya kali ini ialah yang pertama ialah Poisson ratio, yang kedua ialah modulus elastisitas, yang ketiga adalah Hooke's law. Dan untuk poin-poin yang akan dijelaskan, yang pertama ialah definisi, yang kedua adalah ilustrasi, yang ketiga adalah pengaruhnya, yang keempat ialah studi kasus, dan yang terakhir adalah contoh dalam perhitungannya. Yang pertama ialah Poisson ratio. Untuk definisi dari Poisson ratio ini sendiri adalah nilai perbandingan dari regangan arah transversal terhadap regangan arah longitudinal yang searah dengan pemberi gaya terhadap material tersebut. Deformasi yang terjadi akibat tegangan tarik diasumsikan positif, sedangkan deformasi yang terjadi akibat tegangan tekan diasumsikan negatif. Pendefinisian Poisson ratio mengandung tanda negatif sehingga material normal memiliki Poisson ratio yang positif. Dan untuk Poisson ratio biasanya diwakili dengan simbol NU atau V yang dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan min D transversal per D aksial sama dengan min DEY per DEY sama dengan min DEZ per DEX. Dalam keterangannya, V adalah Poisson ratio, D aksial adalah regangan aksial, dan untuk D transversal adalah regangan transversal. Dan untuk ilustrasinya sendiri adalah dicontohkan dari suatu elemen kubus yang diberikan regangan tarik. Material tersebut akan meregang ke arah positif searah dengan arah pembebanan tegangan dan meregang ke arah negatif di arah yang berlawanan. Dan ini adalah contoh ilustrasi penggambaran dari elemen kubus tersebut. Dan dari kubus tersebut terdapat penambahan panjang arah X atau delta L dan pengurangan panjang pada arah Y dan Z dalam kurung delta L aksen. Tegangannya terjadi dapat dirumuskan dx sama dengan dx per x, dan untuk dy sama dengan dy per y, dan untuk dez sama dengan dz per z. Dengan mengintegralkan persamaan di atas menggunakan definisi dari Poisson ratio, didapat hubungan sebagai berikut. Min V sama dengan integral L per delta L, di bawahnya L dx per x sama dengan integral L kurangi delta L aksen per L dy per y sama dengan integral L min delta L aksen L dz per z. Dan untuk langkah selanjutnya ialah dilakukan penyelesaian, maka didapatkan hubungan sebagai berikut dari rumusan yang barusan atau yang tadi. Di 1 ditambah delta L per L dikali 1 ditambah delta L per L dalam kurung akar V minus V sama dengan 1 min delta L aksen per L. Untuk nilai delta L dan delta L aksen yang sangat kecil didapatkan solusi sebagai berikut. V sama dengan delta L aksen per delta L. Dan untuk pengaruhnya sendiri, Poisson ratio dapat menggambarkan karakter dan sifat masing-masing material. Mayoritas material memiliki rentan Poisson ratio antara minus 1,0 sampai 0,5. Namun ada beberapa pengecualian. Material yang stabil, isotropis, dan elastis bisa memiliki Poisson ratio yang berkisar antara 0,0 sampai 0,5. Hal ini dikarenakan modulus Young, modulus puntir, dan modulus deformasi harus bernilai positif. Karet memiliki Poisson ratio mendekati 0,5. Polimer busa memiliki Poisson ratio negatif. Jika material tersebut ditarik, ketebalannya justru akan bertambah. Dan untuk studi kasusnya sendiri, Poisson ratio sangat berguna di beberapa bidang. Salah satu bidang yang membutuhkan pengaplikasian Poisson ratio adalah pipa bertekanan tinggi.
Air atau udara yang diberi tekanan tinggi akan mengembang ke segala arah dan memberikan gaya pada bagian dalam pipa. Gaya tersebut akan menimbulkan tegangan radial pada material penyusun pipa dan menyebabkan perubahan panjang pada pipa. Apabila material yang digunakan tidak memiliki poison ratio yang cukup besar untuk pipa agar berdeformasi menyamai tekanan yang diterima, akan terjadi kegagalan pada penyusunan pipa. Pipa akan memendek dan merusak susunan pipa secara keseluruhan. Jadi, Poisson ratio dapat disimpulkan adalah perbandingan negatif dari perubahan aksial dan transversal dari sebuah material ketika diberi gaya satu arah. Poisson ratio menggambarkan sifat dan karakteristik dari suatu material. Oleh karena itu, Poisson ratio sangat penting untuk diketahui dalam pemilihan material suatu benda. Dan yang selanjutnya ialah contoh perhitungan. Di sini untuk contoh perhitungannya adalah sebuah kawat baja berkekuatan tinggi yang diameternya 1/8 inch, memanjang 1,41 inch. Apabila sepanjang 50 feet dari kawat tersebut dibebani gaya 850 lb, carilah Poisson ratio jika diameter kawat berkurang sebesar 0,00085 inch. Dan untuk jawabnya adalah di sini memakai rumus V sama dengan min EY per EX, lalu dipindah ruaskan EY sama dengan V kali EX, EY sama dengan delta D per DO, lalu delta D sama dengan EY kali DO, dan untuk delta D sama dengan V kali EY kali DO, dan untuk V sama dengan delta D per EX kali DO. Lalu EX sama dengan delta L per O sama dengan delta L tadi adalah 1,41 inch, dan L O 600 inch sama dengan 2,350 kali 10 pangkat min 3. Dan untuk nilai V-nya sendiri sama dengan delta D per EX kali DO sama dengan 8,5 kali 10 pangkat 5 per 2,350 kali 10 pangkat 3 dikali 1/8 sama dengan nilai hasilnya adalah 0,29 inch. Dan untuk yang kedua ialah modulus elastisitas. Dan untuk definisi dari modulus elastisitas sendiri merupakan hasil pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui ketahanan suatu objek ketika diterapkan gaya. Jadi bisa disimpulkan modulus elastisitas ini dipergunakan untuk mencari tahu seberapa besar rasio objek tersebut dapat berubah atau deformasi elastis ketika mengalami tekanan atau tegangan. Modulus elastisitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus E sama dengan upper E dengan keterangan kesemudahan tegangan E dan tegangan. Dan untuk ilustrasinya sendiri ialah yang dipahami dari modulus elastisitas merupakan salah satu sifat dari benda-benda, yaitu kemampuan benda kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya. Jadi modulus elastisitas ini dibagi ke dalam beberapa tipe. Dan untuk tipe yang pertama ialah modulus Young. Modulus Young adalah perubahan ukuran kekuatan benda pada terhadap perubahan panjang yang akan dilakukan padanya. Jadi bisa disimpulkan modulus Young adalah pertambahan ukuran kekuatan benda atau perubahan panjang benda yang dirumuskan dengan Y sama dengan tegangan tarik per tegangan tarik atau sama dengan F per A per delta L per LI. Dan untuk yang selanjutnya ialah modulus bulk. Modulus bulk adalah perbandingan tegangan dan tegangan volume yang dihasilkan. Jadi bisa disimpulkan modulus bulk ini adalah perubahan bentuk ukuran yang dirumuskan dengan B sama dengan tegangan volume per tegangan volume sama dengan min V per A per delta V per V1 sama dengan min delta P per delta P per V1. Dan untuk yang jenis terakhir ialah modulus geser. Adalah perbandingan tegangan geser dengan tegangan geser.
yang dirumuskan dengan S sama dengan tegangan geser per tegangan geser atau sama dengan F per A per delta X per H. Dan untuk pengaruhnya sendiri, nilai modulus elastisitas ini pada sebuah bangunan sangat berpengaruh pada wujud beton, sifat agregat semen, kecepatan pembangunan, jenis dan ukuran dari benda tersebut. Dan untuk studi kasus yang dilakukan ialah pada batu bara. Lazimnya kualitas batu bara ditentukan melalui nilai total moisture dan calorific value atau CV. Dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan, penentuan kualitas batu bara berdasarkan parameter modulus elastisitas yang dihitung dari kaitnya dengan kecepatan gelombang sementara. Kecepatan gelombang baik jenis P atau pressure maupun S atau shear diukur dengan menggunakan time delay analyzer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keelastisitas yang dicari dengan modulus elastisitas menentukan kualitas batu bara. Batu bara yang mempunyai kualitas baik atau dalam kurung 7000 kcal, nilai modulus elastisnya sebesar 8.167,71 sampai 8.593,86 MPa. Sedangkan untuk batu bara yang mempunyai calorific value 5.900 atau nilai calorific kecil mempunyai nilai modulus elastisitas 6.136,91 sampai 6.545,55 MPa. Dan untuk contoh perhitungannya, di sini untuk soal yang pertama ialah sebuah batang elastis dengan panjang 4 meter dan luas penampang 1,5 meter 1,5 cm persegi. Batang tersebut digantungi beban 330 kg. Ternyata menekan 0,7 mm. Besarnya modulus Young batang tersebut ialah F sama dengan W sama dengan M kali G. F sama dengan M atau 330 kg dikali G dengan 3.300 Newton. Dan untuk E sama dengan F kali L per A kali delta L. Sama dengan 3.300 dikali 4 per 1,5 kali 10 pangkat 4 dikali 7 dikali 10 pangkat 4. Maka hasilnya ialah 1257 kali 10 pangkat 8 atau nilai hasilnya adalah 1,257 dikali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Dan untuk contoh soal yang kedua ialah sebuah benda elastis panjangnya 1,4 meter dan luas penampang 7 kali 10 pangkat 6. Jika benda elastis dicari dengan gaya 100 Newton dan mengalami pertambahan panjang 10 pangkat 3, hitunglah modulus yang benda tersebut. Itu di sini ialah model rumus E sama dengan tegangan per tegangan sama dengan F kali LO per A kali delta L sama dengan 100 kali 1,4 per 7 kali 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 3 didapatkan hasil 2 kali 10 pangkat 10 Newton meter persegi. Dan untuk yang terakhir ialah Hooke's Law. Dan untuk definisi dari Hooke's Law sendiri ialah Hooke's Law adalah gagasan yang dibenarkan oleh Robert Hooke yang menyelidiki hubungan antara gaya yang bekerja pada sebuah pegas atau benda elastis lainnya supaya benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula atau tidak melampaui batas elastisitasnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum Hooke atau Hooke's Law mengkaji jumlah gaya maksimum yang dapat diberikan pada sebuah benda yang bersifat elastis atau seringnya pegas agar tidak melewati batas elastisitasnya dan menghilangkan sifat elastis benda tersebut. Dan untuk yang seperti yang sudah dijelaskan di atas, gaya yang diberikan pada suatu benda, contohnya pada batang besi vertikal yang tergantung seperti gambar di bawah, maka batang besi tersebut akan berubah atau mengalami pertambahan panjang. Dan untuk ilustrasinya ialah delta L atau seterusnya disebut delta X merupakan pertambahan panjang pada batang besi
Semakin besar gaya F yang diberikan, maka pertambahan panjangnya atau delta X juga semakin besar. Dan dapat disimpulkan bahwa pertambahan panjang benda sebanding dengan besarnya gaya tarik. Dan untuk perbandingan besar gaya tarik atau F terhadap pertambahan panjang benda atau delta X bernilai konstan. Konstan artinya sebanding. Proporsionalitas kedua besaran tersebut dinotasikan dengan rumus persamaan F sama dengan K kali delta X, di mana F sama dengan besaran gaya yang diberikan atau gaya tarik disimbolkan dengan N, lalu delta adalah pertambahan panjang benda, K sama dengan konstanta benda yang disimbolkan dengan Newton per meter. Dan untuk ilustrasi selanjutnya ialah pegas. Pegas adalah sebuah benda yang dapat menjadi elastis. Dan di mana kondisi pegas saat ditarik, maka terdapat gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diberikan pada bekas, tetapi arahnya berlawanan, atau F aksi sama dengan minus F reaksi. Jika gaya tersebut disebut dengan gaya pegas atau Fp, maka gaya ini pun sebanding dengan pertambahan panjang bekas atau delta X. Dan untuk persamaan pegas dinotasikan dengan Fp sama dengan min F, Fp sama dengan delta K, min K kali delta X. Dan di mana Fp sama dengan gaya pegas atau M, delta X sama dengan pertambahan panjang pegas atau M, dan K adalah konstanta pegas yang disimbolkan dengan N per M atau Newton per meter. Dan untuk catatan yang perlu digarisbawahi adalah tidak perlu khawatir dengan tanda minus, karena tanda tersebut hanya menyatakan arah gaya pegas yang berlawanan dengan arah gaya tarik. Dan untuk pengaruhnya sendiri ialah jika sebuah bekas digantung dan diberi beban atau M, bekas tersebut akan bertambah panjang atau dl. Semakin besar beban, maka semakin besar pula perubahan panjang yang dialami bekas. Perbandingan antara beban terhadap perubahan panjang bernilai tetap. Nilai yang tetap ini disebut dengan konstanta gas. Dan untuk studi kasusnya sendiri, Hooke's law sangat berkaitan erat dengan benda-benda yang kerjanya memakai pegas dan yang bersifat elastis. Prinsip Hooke's law atau hukum Hooke sudah diterapkan pada beberapa benda berikut ini. Untuk yang pertama ialah ayunan gas, yang kedua adalah alat pengukur kecepatan gravitasi bumi, dan yang ketiga ialah jam yang memakai per sebagai pengatur waktu, dan lain-lain. Dan untuk contoh perhitungan dari Hooke's law ialah bahwa pegas dengan konstanta pegas 100 Newton per meter ditarik sehingga pertambahan panjang 1 cm. Gaya pegas tersebut adalah F sama dengan K kali delta X sama dengan F sama dengan 100 Newton per meter kali 0,01 meter sama dengan 1 meter. Dan untuk contoh soal yang selanjutnya ialah sebuah pegas dengan panjang 10 meter digantungi beban sehingga bertambah panjang 0,5 cm. Jika konstanta pegas K sama dengan 200 N per meter, maka F sama dengan K kali delta X. F dijabarkan menjadi M kali G sama dengan K kali delta X. M kali 10 M per S kuadrat sama dengan 200 N per M. Dikali 0,5 kali 10 pangkat 2 meter. Maka M sama dengan 1 per 10 kg sama dengan 0,1 kg. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah katanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ilham Kurniawan, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.